Assalamualaikum. Sebentar lagi kita akan mulai live-nya ya. Aku undang narasumbernya dulu ya teman-teman. Ya. Sudah jam 7 tepat ini ya, atau malah lewat karena tadi ada jeda azan. Jadi kita ulang ya untuk live hari ini. Dan live hari ini waktu luang jadi peluang, cuan dari rumah bersama founder dari Sosiostar dan juga konten kreator YouTuber Maya Damamain. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu ini. Komunitas Sosiostar, teman-teman ya. Ya, komunitas Sosiostar ini terdiri dari 3 founder. Yang pertama itu saya, Ragil, dengan Instagramnya @ragil.putri, I-nya 3. Saya owner dari online shop aisyahkirana.id. Dan yang kedua itu Maya Damamain yang saat ini jadi narasumber. Dan yang ketiga itu Permatasuri, @permatasuri. Dan komunitas Sosiostar ini adalah wadah online community ya. Online community atau tempat ngumpulnya ibu-ibu yang menjadi influencer atau call ataupun konten kreator untuk berdiskusi, tumbuh bareng serta memonetasi akun sosial medianya. Nah, nanti di sini kita akan sharing dan juga share job ataupun pekerjaan dari brand-brand yang meng-hire kita ya. Dan harapannya kami para founder agar Sosiostar ini bisa berkontribusi positif menjadikan sosial media itu menjadi lingkungan yang suportif dan kondusif. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @sosio.star. Dan jangan lupa nanti kita bisa chit chat di WhatsApp group ya. Jadi join WhatsApp grupnya juga. Halo, Mbak Permatasuri, itu salah satu founder kita teman-teman. Dan hari ini kita kedatangan narasumber. Boleh aku perkenalkan dulu ya Mbak Maya ya. Oke. Nah, Mbak Maya ini Instagramnya @mayadamamain, seorang konten kreator di YouTube dengan nama YouTube-nya Maya Damamain juga ya. Subscribernya udah 12.300. Hore, udah monetize pastinya ya. 23.000 Gil. 23.000, wah keren, 23.000. Nah, gimana nih perjalanannya supaya bisa mencapai subscriber 23.000 dan kontennya itu, jenis kontennya itu tentang apa saja, nanti kita tanya-tanya. Nah, sebelumnya boleh Mbak Maya memperkenalkan diri karena tadi aku hanya sekilas saja. Oke. Silahkan Mbak Maya. Ya, jadi halo semuanya, selamat malam. Aku dengan Maya Damamain. Aku konten kreator di YouTube dan itu udah dari sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi kontenku itu lebih banyak berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga. Jadi tentang apa aja yang dilakukan ibu rumah tangga, sharing pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada sesama ibu rumah tangga.
yang tentu aja harapannya itu bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar untuk mendapatkan cuan, tapi juga bisa jadi satu wadah bagi aku pribadi untuk bisa sharing knowledge dan bisa berguna untuk orang lain. Jadi itu aja perkenalannya, Ragil. Iya, baiklah. Untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya. Nama akunnya Maya Damamain ya. Iya, main Iya. sama main. Nah, sebelumnya nih Mbak Maya, aku mau nanya dulu nih background awalnya ya sebelum menjadi konten kreator. Jadi aku ingin tahu Mbak Maya ini lulusan apa, terus pernah kerja di mana, pengalamannya apa aja. Itu udah cerita lama sih sebetulnya. Oke. Jadi aku itu lulusan D3 BSI. Dulu aku ambil jurusan sekretaris. Terus kemudian aku kerja di Tiva Foundation. Itu satu LSM donor gitu, pokoknya NGO. Tapi kita bergerak di bidang pendonoran untuk para LSM. Itu sekitar 14 tahunan lah ya. Sampai akhirnya di 2015 selesai, Tivanya juga memutuskan untuk membuat struktur baru, akhirnya kita semua keluar. Terus sejak itu nganggur di rumah aja. Ada beberapa hal yang aku lakukan karena aku emang tipe kalau orang yang nggak bisa cuma diem di rumah aja tanpa punya pendapatan sampingan gitu ya dari suami. Jadi aku macem-macem lah ya, mulai dari usaha souvenir, usaha paper flower, sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk jadi seorang YouTuber. Nah, kenapa jadi dari berbagai pengalaman itu Mbak Maya memilih lebih fokus ke YouTuber kreator itu gimana Mbak? YouTube kreator. Oke, kenapa memutuskan untuk jadi konten kreator di YouTube? Karena pada saat 3 tahun yang lalu, setahu aku ya, satu-satunya media sosial yang bisa menghasilkan cuan itu adalah YouTube. Sebelum ada yang lain-lain ya untuk saat ini. Sekarang kan perkembangannya udah cukup pesat, tapi pada saat itu setahu aku cuma ada YouTube gitu. Terus kenapa harus di YouTube juga? Karena selain memang dia menghasilkan cuan, aku merasa usaha sampingan aku itu ketika melakukan penjualan paper flower itu terlalu makan waktu banyak gitu ya. Anak aku masih kecil, masih umur 2 tahunan, 1 tahun lebih lah ya, dan dia butuh perhatian lebih karena kita nggak punya asisten rumah tangga, kita nggak punya keluarga lain yang tinggal bareng sama kita, dan aku ngerasa kayaknya harus stop deh, harus melakukan sesuatu yang berbeda supaya semuanya itu bisa berjalannya selaras. Jadi keluarga tetap kepegang, aku juga bisa tetap menjalankan apa yang aku minati gitu ya, dan untuk mendapatkan cuan juga di luar dari penghasilan suami gitu. Makanya akhirnya memilih YouTube supaya anak aku juga bisa tetap keurus. Oh, berarti sebenarnya sebelum ke YouTube kreator itu sudah punya usaha papercraft ya? Ya, Nah, tetapi kenapa memutuskannya kontennya itu seputar ibu rumah tangga bukan papercraftnya, Mbak Maya? karena udah pernah nyobain papercraftnya itu ternyata nggak berhasil. Oh, jadi kayaknya Jadi, lebih menarik untuk jadi ibu rumah tangga ya, untuk ditonton gitu iya, kali ya. iya. Jadi karena seiring dengan berjalannya waktu, kalau papercraft itu kan memang dia lingkupnya kecil ya. Emang, maksudnya kalau cuma satu tema gitu, papercraft ya kecil aja. Kecuali memang kita main ke DIY semua segala macam gitu. Tapi kalau misalkan masuk ke lingkup ibu rumah tangga itu banyak hal banget yang ternyata bisa kita sharing, bisa kita bagi, dan ternyata peminatnya banyak gitu. Kalau menurut Mbak Maya kan kalau 3 tahun yang lalu kan berarti sebelum pandemi ya. Ya. Sebelum pandemi berarti kan kayaknya Mbak Maya ini udah visioner banget nih. Karena kan 3 tahun yang lalu YouTube itu belum trending seperti sekarang gitu pada saat pandemi gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu maksudnya? Maksudnya gimana tuh, Gil?
kenapa memilih YouTube-nya gitu. Padahal kan banyak juga yang zaman 3 tahun yang lalu tuh yang lebih populer kan kayak TikTokers ataupun selebgram gitu. Oh, kenapa ya? Mungkin sebenarnya sih waktu itu terinspirasi dari salah satu orang. Dia pindah ke Jerman dan dia nggak tahu dia harus ngapain di Jerman. Sampai akhirnya dia Hmm. nge-YouTube. Nah, ketika itu terus suami aku udah sempet bilang, udah jadi YouTuber aja deh gitu. Karena paper flower yang aku jual juga itu nggak ada yang bantuin, bener-bener ngerjain sendirian. Sendirian. Oh iya iya iya. Sendirian, jadi bisa dari pagi sampai malam gitu ya, ngerjain itu sampai subuh, pernah sampai pagi juga gitu. Oh, ya Dan Allah. kayaknya emang bener-bener ya, bener-bener capek banget. Karena Mm-mm. dan paper flower itu ada masanya kan Gil. Jadi nggak Mm-mm. selamanya orang selalu suka dengan hiasan paper flower. Jadi pada saat aku jualan itu, emang dia lagi diminati banget. Lagi Jadi viral ya. orang-orang iya lagi viral. Orang-orang bisa pakai untuk acara macem-macem lah ya, mulai dari nikahan, Mm-mm. tunangan, anak ulang tahun, semuanya lah bisa ke situ. Makanya jadinya kan dia sampai booming banget. Tapi Mm. seiring dengan berjalannya waktu dia mulai menipis kan, dia udah mulai nggak diminati lagi, udah berganti trennya. Mm. Nah dari situ juga sebenarnya yang memicu, ya udah deh ganti, kayaknya udah harus ganti ke hal yang berbeda gitu dan pengen dapetin pengalaman yang berbeda juga gitu. Jadi akhirnya ya Mm. udah deh, coba deh ke YouTube ya gitu, siapa tahu berhasil. Walaupun ketika nge-YouTube juga perjalanannya panjang sekali gitu, sampai 1 tahun Mm. baru bisa dimonetisasi. Oh iya. Kalau boleh tahu syarat monetasinya apa nih, Mbak Maya? Biar teman-teman yang Jadi belum tahu kalau bisa kita terinspirasi ya. Oke, karena kalau kita mau jadi seorang konten kreator di YouTube, itu kita harus punya 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Itu. Hmm. Jadi nggak terbatas waktunya, walaupun misalkan YouTube bilang dikasih waktu 1 tahun untuk bisa mencapai itu, tapi Mm-mm. pada kenyataannya enggak, kita akan ditungguin sampai kita bisa mencapai itu, kemudian nanti mereka akan monetisasi kita. Oh gitu. Gitu. Misalnya kayak aku tuh sebenarnya udah punya YouTube bertahun-tahun yang lalu, tapi baru diisi video sekarang. Itu nggak masalah berarti ya Nggak untuk masalah. mencapai monetize-nya. Jadi video-video lama pun juga dihitung ya. Iya, tetap dihitung. Oh, Jadi tetap jam dihitung tayangnya. asalkan kita nggak boleh nonton sendiri, itu yang nggak dihitung. Oh, oke. Jadi, Berarti kalau mau jadi mau itu kalau pakai akun suami gitu kali ya. sebenarnya boleh, tapi asalkan nggak boleh satu hotspot atau satu wifi. Jadi Oh, itu itu ngaruh juga dihitung banget. ya? Oh, oke, oke, oke. Dihitung, jadi nanti bisa ada pengurangan sama YouTube-nya. Misalkan jam Heeh, tayangnya udah 500 gitu. Kamu heeh, nonton deh, tapi pakainya wifi rumah gitu. Tetap heeh. aja itu nggak dihitung. Mereka akan nganggap itu kita menonton sendiri, walaupun pakai HP sendiri. Jadi memang YouTube emang sangat strict banget untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi mereka maunya ya udah usaha sendiri, jujur dong gitu. Oh, oke, oke. Oh ya, ini kalau teman-teman ada pertanyaan langsung saja ya di komentar atau di kolom pertanyaan. Ada pertanyaan ini, Mbak Maya. Oke. Mending bikin baru atau lanjut ya kalau punya akun lama YouTube gitu. Sebenarnya itu nggak ngaruh ya mau kita bikin akun baru atau akun lama. Yang penting adalah sebenarnya seberapa besar sih konten kita itu menarik bagi orang lain gitu atau bagi para viewers. Jadi Hmm. mau akunnya lama kayak Ragil kan udah dari tahun berapa Gil? 2014 kah? Iya, sekitar itu atau malah 2012 ya? Iya, tapi kan Ah, masih tetap bisa dihitung kan monetisasinya, subscribernya masih tetap oh, bisa nambah. ah, Jadi bukan berpengaruh dari seberapa lama akun yang kita punya, tapi sebenarnya adalah seberapa menarik konten kita bagi para viewers gitu. Tapi kalau hmm. misalkan kita pengennya, ya udahlah bikin konten baru dengan tema baru, dengan nama baru, ya nggak apa-apa, boleh aja. Akun lamanya ditinggalin aja gitu. Tapi nanti lama-lama Hmm. ya akun lama kalau nggak diisi sama YouTube bisa dianggap ya udah itu akun fake gitu karena udah lama ditinggalin nggak pernah dilihat lagi kan. Tuh. Oh, oke. Kalau aku kan, kalau yang YouTube lama aku tuh kan dulu buat jualan ya, bikin tutorial produk jualan aku. Itu kan sempat viral banget tuh, berapa ribu. Berarti itu sebenarnya dihitung ya Dihitung. sama dia. Nah, karena sampai sekarang pun juga Dihitung. masih masih dilihat orang gitu, nambah Iya, viewernya. dihitung.
Oh, Pokoknya oke. pokoknya berapa lama pun video kita ada di YouTube dan selama masih ada yang nonton itu tetap dihitung sebagai jam tayang. Oh, oke Gitu. oke. Oh ya, ini ada yang itu komentar, wah baru tahu Satu kalau servernya wifi-nya satu dihitung set. sama YouTube. Nah, YouTube iya. Berarti kalau mau nonton kita ke kafe dulu kali ya, biar Iya, wifi-nya ganti. ganti wifi-nya. Jadi bukan dari HP-nya, justru misalkan dari tipe HP-nya nggak kebaca, bukan dari wifi-nya gitu. Dari Karena wifi-nya. kan kalau Ya. misalkan ya kita punya konten, kita kan pengennya, aduh kontennya kalau bisa cepetan dong naik nih subscribernya, atau cepetan Eh, dong eh. naik nih jam tayangnya. Yaudah Eh. deh, atau kita penasaran kan, udah Mm-mm. diposting, pengen lihat deh gimana sih Berapa penampilannya kalau di view-nya? dalam laman YouTube, berapa Ah, sih viewersnya, berapa orang yang like, ada yang mm, komen nggak ya? Biasanya kan kita mm-mm. penasarannya kayak gitu ya. Iya. Nah, dulu juga aku pribadi pun begitu. Aku pribadi pun nontonin, tapi ternyata setelah nyari-nyari gitu ya dari tutorial orang-orang yang ngasih tutorial tentang Mm-mm. YouTube dan bagaimana kita menjalankan YouTube, ternyata itu nggak boleh gitu. Oh iya ya, ilmu Itu. baru Dan juga ini juga aku. iya, dan kita nggak boleh ada namanya itu kayak sub for sub. Kita nggak boleh minta orang kayak misalkan aku datang nih ya ke YouTube-nya Ragil, terus aku bilang tolong subscribe aku balik dong, aku udah subscribe kamu nih, gitu. Itu nggak Heeh. diperbolehkan, karena itu dianggap Ah, kayak kecurangan oleh YouTube. Jadi mereka nggak mau oh, ngakuin itu. bisa di-ban juga ya kalau Bisa di-ban, melakukan. Oh iya 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 bisa iya. di-ban. Jadi lebih baik natural Gitu. aja apa adanya ya. Iya, organik aja, tuh bertumbuh Mm-mm. sendiri aja gitu. Mm-mm. Jangan pakai bantuan yang kayak gitu. Pokoknya intinya adalah mungkin di awal ya, ini menurut aku agak penting untuk teman-teman pemula. Ketika Mm. kita memulai membuat satu channel atau membuat satu konten di media apapun ya, yang itu Mm-mm. ujung-ujungnya nanti akan ada cuan, Mm. jangan ngejar cuannya duluan gitu loh, tapi ngejar sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita berikan Mm-mm. kepada para viewers kita atau para subscriber kita nantinya, yang justru itu akan membuat konten kita atau YouTube kita itu akan selalu ditonton oleh orang tanpa kita harus minta-minta tontonin Mm. dong channel gue gitu. Oh iya benar-benar. Oke, aku catat ini karena daging banget ilmunya. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Ayu. Mbak Maya, kalau mau buat konten masak-masak, tapi dapurnya kayak nggak estetik, gimana ya? Gimana tuh? Apalagi aku tuh, dapurnya berantakan. Jadi ya Ayu, dulu pun juga ketika aku memulai YouTube, dapurku itu juga nggak estetik gitu. Jadi aku juga baru merenovasi dapur aku itu sekitar 2 tahun yang lalu awal-awal pandemi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dapurnya nggak estetik, itu adalah seberapa kreatifnya kita menyiasati supaya dapur yang nggak estetik itu jadi tetap cantik dalam bentuk video gitu ya. Misalkan kita Hmm, cuma ngambil satu angle yang kita rapihin gitu ya, hmm, ditaruh misalkan kalau kita mau dikasih backdrop kah atau dikasih apa ya kayak alas foto tuh biasanya orang suka foto kan pakai alas foto yang cantik ya. Pakai hmm. itu juga boleh. Misalkan kita Oh mau bikin ya. konten masak-masak, pakai itu aja gitu. Hmm. Atau ya satu angle sudut itu aja yang diambil, nggak usah diambil sampai seluruh dapurnya. Jadi kan orang nggak akan tahu, oh ternyata dapurnya nggak estetik ya, atau ternyata nggak menarik ya dapurnya. Jadi Hmm. orang akan tertujunya hanya pada masakan apa sih sebenarnya yang enak, yang akan disajikan di dalam konten itu gitu. Paling nggak bagian kompornya kali ya, yang Iya. dibersihin. Ya sebenarnya sih kalau estetik atau enggaknya sih menurut aku nggak terlalu penting. Yang penting adalah Hmm. sebenarnya makanannya menggugah nggak sih? Kayaknya kalau untuk konten masakan kayaknya gitu ya. Jadi kalau Hmm. untuk konten masakan menurut aku lebih bagusnya itu kalau misalkan di zoom justru ke makanannya atau kepada Hmm. ketika proses pembuatannya. Jadi bukan Hmm. pada tempat di mana video itu dibuat gitu. Oh ya ya ya. Nah ini sekalian aku mau nanya nih karena lagi ngomongin ini. Kira-kira tools apa tuh kan Mbak Maya untuk menjadi YouTuber? Oke. Kalau kita mau ngomongin tools, sebenarnya cukup banyak ya. Kalau kita mau cukup modal atau kita pengen sebenarnya hasilnya itu yang paling maksimal. Tapi
aku mau sharing juga kepada para pemula yang akan memulai konten YouTube. Kita kan nggak semuanya dari awal punya modal cukup gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya dengan modal minim pun kita juga udah bisa kok. Karena aku pribadi aja sampai sekarang masih tetap pakai HP ya untuk ngerekam. Aku nggak pernah pakai kamera. Dan Hmm. aku beli tripod itu juga dari awal belinya tripod yang murahan lah yang sering kali patah. Lagi ngerekam Hmm. malah patah gitu ya. Ya, Jadi pengen nangis tuh. bahkan iya lagi ngerekam masakan jatuh patah. Pokoknya lucu lah ya, banyak suka dukanya ketika memulai pastinya deh itu. Tapi kalau Hmm. menurut aku jalanin aja dengan semua yang minim gitu. Kalau misalkan kita Hmm. belum punya tools yang mencukupi ya, kayak misalkan kita belum punya tripod yang bagus, kita nggak punya kamera yang bagus, kita nggak punya mungkin tempat untuk syuting yang bagus, atau kita juga nggak punya ring light yang bagus. Lakukan semuanya aja dengan modal yang seminimnya gitu. Tapi kita harus pintar-pintar nyiasatin dengan modal yang minim itu gimana supaya jadi tampil menarik gitu. Ya misalkan Hmm. kamera kita ganti dengan HP. Ring light itu kita bisa ganti dengan sinar matahari. Jadi ngambil tempat syutingnya itu di tempat yang cahaya mataharinya itu banyak. Jadi kita nggak perlu ring Hmm. light atau cahaya lampunya memang terang di Hmm. tempat kita ngambil syutingnya itu. Kalau nggak Hmm. bisa beli tripod yang bagus, pakai tripod yang biasa dulu juga nggak apa-apa kok gitu. Yang penting pastikan dia aman aja, nggak patah-patah kayak aku gitu. Iya. Baik-baik. Berarti sebenarnya dengan yang ada di rumah pun juga sebenarnya udah bisa dipakai ya, asalkan Iya. ada niatnya. Mm-mm. Yang penting Oke. niat, tekun dan rajin. Nah, ini yang rajin ini. Kira-kira gimana ya caranya supaya konsisten membuat konten, motivasinya gitu. Motivasinya apa ya? Sebenarnya kalau mau ngomongin itu agak susah ya. Jadi balik Hmm. lagi sebenarnya ke tujuan awal kalau menurut aku. Kita Hmm. pengennya konten kita itu dibawanya kemana sih? Karena tadi balik lagi ke masalah aku bilang kalau kontennya ujung-ujungnya kita cuma mikirin masalah cuan, itu agak Hmm. susah gitu ya. Jadi Hmm. kalau di aku itu dulu berdasarkan pengalaman ya, lakukan aja dulu semua yang terbaik. Ketika Hmm. nanti di hasil endingnya kita dapetin cuan yang sesuai itu adalah bonusnya gitu. Tentu aja kita nggak bisa memungkiri kita ada tujuan ke situ juga gitu ya. Tapi maksudnya di awal supaya kita juga nggak putus asa, jangan jadikan itu sebagai tujuan utama menurut aku. Jadi kalau pengalaman aku dari dulu, aku pun juga sempat jatuh bangun ya di YouTube sampai 1 tahun baru bisa dapet, itu udah Hmm. perjuangan banget. Jadi di awal ya ya balik lagi emang pengennya cuan di awal, tapi lama-lama, aduh kayaknya memang harus dibalik deh ya tujuannya bahwa di awal itu bukan hanya ngejar cuannya. Karena setelah udah berjalan, YouTube-nya udah dimonetisasi, kemudian udah banyak yang lihat, udah banyak para subscribernya, cuannya itu akan datang sendiri. Bahkan cuannya juga nggak hanya datang dari AdSense aja, tapi ada banyak hal yang bisa datang ke kita gitu. Oh, jadi selama menjadi YouTube kreator ini ternyata nggak cuman dari monetize YouTube-nya aja ya, dapatnya ya Mbak? Iya, nggak hanya dari AdSense aja Dari apa itu? tadi. Kalau boleh tahu Jadi kita nih. bisa Biar dapetin kita dari, ngulik-ngulik itunya, iya rahasia ya, dapurnya Maya dan perkembangan. Jadi Mamai. kalau kalau dulu di awal yang namanya YouTube pasti kita cuma dapetin itu dari eh, monetisasi. Kalau kita udah dimonet ya, kalau kita udah Mm-mm. dimonetisasi tentu aja kita dapat dari AdSense. Tapi Mm-mm. sekarang udah beda lagi nih dengan perkembangan sekarang. Kita bisa dapetin dari AdSense, kita bisa dapetin dari endorsement, kita bisa dapetin dari paid promo, terus kemudian kita juga bisa gabung dengan affiliate. Nah, jadi perkembangannya banyak, macam-macam tuh dari YouTube bisa kemana-mana sekarang, nggak hanya sekedar cuma dapetin dari AdSense aja. Oh ya 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 ya. Yang penting kontennya itu harus menarik dan kreatif. Untuk endorse sama affiliate itu akan datang sendiri gitu ya Mbak Maya ya. Iya, benar. Nah, makanya ber eh, berkiblat pada endorsement itu akhirnya ya Mm-mm. kita bertiga, aku Ragil dan juga Uri, kita berinisiatif untuk membuat Sosiostar ini supaya para ibu-ibu rumah tangga yang saat ini
lagi di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, atau kepengen jadi konten kreator di media sosial apapun, itu juga bisa ikut merasakan manfaat sama seperti yang kayak aku rasakan. Kalau boleh dijelaskan Mbak Maya, mungkin teman-teman masih belum tahu nih. Kira-kira endorse sama affiliate itu apa ya? Kalau endorse itu biasanya ada orang, baik perorangan yang punya usaha atau perusahaan, itu nawarin ke kita. Jadi Mm-mm. misalkan kayak kemarin ya aku dapetin dari Miyako. Nah, endorsement itu sendiri juga sebenarnya terbagi ya. Jadi nggak orang bilang bahwa oh ya kita di endorse terus semerta-merta kita akan dapetin uang. Nggak juga gitu. Bisa jadi sekarang ini yang lagi maraknya adalah ya udah kita dapetin barang aja. Mereka akan minta, nanti akan ada ketentuannya dari para pihak yang akan melakukan endorsement. Sebenarnya Mm-mm. dia pengen apa gitu ya dari video kita. Nah, Mm-mm. nanti setelah itu baru deh kita bikinin videonya. Jadi nggak selalu dibayar. Jadi ada yang Mm-mm. endorsement bisa dibayar, ada yang endorsement kita dapetin barang aja gitu. Mm-mm. Aku nggak tahu sih ya kalau di TikTok aku pernah tahu kalau nggak salah ada yang endorsementnya juga itu cuma kayak dipinjemin barang doang. Jadi dia bikin video dengan barang, kita bikin video dengan barang yang dipinjemin, habis itu kita balikin lagi, tapi biasanya itu dibayar, Mm-mm. tapi nggak Karena jadi kan milik. enggak. Ah. Nah, kalau affiliate itu kita ngasih link-link dari para e-commerce di dalam video YouTube kita ataupun bisa di Instagram dan juga di TikTok. Nah, kalau Mm-mm. ada orang yang ngeklik linknya itu, kita bisa dapetin cuan dari situ. Jadi bisa ada yang Mm. ngeklik atau ada yang beli barang dari link yang kita taruh itu bisa dapet cuan. Oh, kira kayak komisi gitu ya? Iya, komisi Mm-mm. jatuhnya, Wah, betul. lumayan banget tuh berarti dengan hanya bikin video dan kita mengemas video itu dengan menarik, orang jadi Mm-mm. kepengen beli, kita dapat komisi juga dari situ ya, Iya, dari hasil linknya itu ya. iya betul. Itu lumayan banget. Paling lumayan. Kira-kira dari tiga itu apa nih yang paling lumayan, Mama ya? Kan ada tadi ada AdSense, endorse, sama affiliate Mm-mm. ya. Kira-kira yang paling banyak apa nih? Kalau aku sebenarnya bisa jadi ya itu ya affiliate ya yang paling banyak ya gitu. Tapi Hmm. nggak hanya sekedar affiliate aja. Jadi kemarin itu aku sempat diminta jadi talent juga di Snack Video. Itu juga Hmm. lumayan juga. Jadi dari dia itu melihat aku dari YouTube aku, baru kemudian dia approach aku. Jadi Oh, dari berarti YouTube lah dia direkrut kenal gitu ya? aku. Iya, Hmm. direkrut dari YouTube, bukan Hmm. dari Instagram karena Instagram aku juga nggak terlalu banyak followernya gitu. Jadi dia Hmm. ngelihat, oh ya nih YouTube-nya ternyata followernya sekian, jadi cukup jadi potensial talent dan dari situ kita bisa dapat gaji bulanan dan juga bonus tentunya. Oh gitu, Gitu. untuk snack video itu ya. Jadi, Jadi tapi snack itu saat harus ini, membuat video iya sesu- harus sesuai tema dia gitu. sesuai tema kita. Jadi kita yang tentukan dari Oh, awal kita mau bikin temanya apa. Jadi mereka nggak ikutan dengan tema yang kita pilih. Kita pilih sendiri temanya gitu. oke oke Karena menarik kalau ya. kalau menurut aku ya sebenarnya kalau untuk TikTok saat ini persaingan di TikTok itu udah banyak banget. Jadi Mm-mm. challenge-nya untuk masuk ke snack itu malah lebih banyak sekarang menurut aku. Karena kan mereka Hmm. kayak bersaing ya TikTok sama snack video itu. Oh iya ya, Gitu. berarti. Nah, itu mulainya dari YouTube gitu. Jadi bisa Mm. kebayangkan di awal kita nggak misalnya kita pusing nih di awal, duh kok gimana ya gitu. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu tanpa kita sadari banyak challenge nih yang datang ke kita gitu, banyak Mm-mm. kesempatan-kesempatan lain yang datang ke kita tanpa harus kita mikirin cuma AdSense doang gitu. Benar-benar benar. Yang penting dijalanin dulu awalnya ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada Oke. tips nggak untuk yang masih malu tampil di depan kamera? Nah, sebetulnya ya kalau untuk tampil di depan kamera, tentunya kita butuh latihan. Tapi Mm-mm. kalau kita mau jadi konten kreator yang isinya adalah kegiatan ibu rumah tangga, sebenarnya
penampilkan dalam bentuk silent vlog. Ragil kedengeran nggak? Kok Ragil kayak nge-lag ya? Ragil kedengeran nggak? Ragil kayak nge-lag tadi. Mm-mm. Udah gerak. Oke. Udah. Tadi Iya, kedengeran boleh nggak yang diulang aku di bilang? awal. Oke, jadi kalau kita malu ya Mm-mm. mau nunjukin muka kita atau kita nggak pengen kedengeran suara kita, terus sementara konten yang kita pengen bikin adalah konten seputaran kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kita bisa siasatinnya itu bikin video yang namanya silent vlog. Jadi itu berkiblat kayak konten-konten ibu-ibu rumah tangga tapi Mm-mm, orang mm-mm. Korea. Kalau Kayak misalkan Hami Ragil pernah Momi lihat. ya. Jadi kayak ada Habi Mami, Haegral. Nah ya, kayak gitu. Dia kan Mm. kadang, dia kan nggak nampilin mukanya. Padahal kan kadang-kadang cuma nampilin mukanya Mm-mm. si Hami aja kan. Nah, itu aja banyak yang nonton gitu. Jadi kalau misalkan kita malu, kayak gitu aja bikin videonya. Mm-mm. Cukup Oh, bikin itu video namanya silent vlog silent vlog ya. gitu. Ah, ah, ah. Pakai tulisan. Jadi kayak Pakai tulisan jadinya. skripnya Gitu. Jadi aja nggak harus ya pakai yang suara. ditulis gitu ya. Oke, Mm-mm. berarti bisa jadi salah satu tips buat Iya. yang masih malu-malu tampil di kamera ya. Tetap bisa memberikan konten video Mm-mm. yang bagus. Mm-mm. Nah, Iya, ngomong-ngomong nih betul. Mbak Maya, kan kalau aku denger-denger nih untuk syuting 15 menit sebuah video itu minimal 2 jam ya, 2 jam. Untuk membuat video 15 menit itu membutuhkan 2 jam syuting. Nah, kira-kira nih gimana peran keluarganya dan atur waktunya tuh supaya keluarga tidak keteteran tapi tetap bisa membuat video-video yang kreatif. Oke, jadi karena yang aku usung temanya itu adalah seputaran kegiatan ibu rumah tangga yang menurut aku itu cukup mengakomodir semua kebutuhan aku ya. Maksudnya adalah jadi selaras nih berjalan. Aku ngerekam, terus aku melakukan pekerjaan rumah tangga yang mulai dari nyuci, masak, ngepel, beres-beres rumah. Nah, itu semua kita rekam. Padahal itu adalah Hmm. semua kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita melakukan Nah, itu kita rekam jadi cuan. Nah, jadi maksud aku adalah satu nah, kali jalan pinter juga 230 ya berarti. terlampaui. Jadi kerjaan selesai, kerjaan selesai, anak Eh, keurus, uang kontennya juga tetap tetap ada dapat. gitu ya. Iya, kontennya tetap ada. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau jadi konten kreator di YouTube, Hmm. padahal kita adalah seorang ibu rumah tangga, di awal mungkin kita nggak sadar gitu ya. Sebenarnya ide apa sih yang harus kita tampilkan nih buat orang-orang? Kan cuma ibu rumah tangga, Hmm. apa sih yang bisa ditampilin gitu ya. Tapi ternyata dari hanya sekedar ibu rumah tangga yang orang-orang pikir idenya mentok deh pasti gitu. Ternyata ada banyak banget hal yang bisa kita bagi. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga itu sekarang sukanya adalah ngeliatin konten di mana orang bersih-bersihin rumah atau kegiatan dia 24 jam dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Mau dia ibu pekerja, kemudian nyampe di rumah dia ngerjain lagi, semuanya itu sangat menarik untuk orang-orang tonton gitu. Jadi orang-orang bisa merasa bahwa oh iya aku termotivasi nih ngelihat dia gitu. Kalau konten bersih-bersih sekarang dikenalnya itu jadi namanya adalah Hmm. clean motivation. Jadi misalkan Ragi yang ngeliatin Ah, aku bersih-bersih terus jadi kepengen aku ah. jadi pengen pegang sapu nih gitu. Itu kita termotivasi karena kita melihat orang Oh iya melakukan iya video iya. bersih-bersih gitu. Sebenarnya ada banyak hal ya kalau misalkan kita mau jadi konten kreator dari ibu rumah tangga ya selain kita beres-beres Mm-mm. rumah, kan kita masak. Konten masakannya juga kita bisa jadikan ide masakan yang kita Mm-mm. buat di rumah juga bisa jadi konten. Kita beres-beresin makanan, nyimpen. Nah, aku tipikal orang Mm-mm. yang aku nggak suka ke pasar ya. Jadi aku itu sukanya nyetok makanan. Jadi
misalkan aku belanja seminggu, beli belanja satu kali buat 1 minggu atau buat 2 minggu. Nah, itu aku simpan bahan makanannya. Itu namanya food preparation. Itu pun juga bisa jadi konten. Gimana cara kita nyimpan bahan makanan supaya tahan seminggu atau 2 minggu di kulkas. Seperti itu. Cara penyimpanannya pun juga itu bisa kita share. Bukan hanya sekedar kegiatannya, tapi bagaimana cara yang kita lakukan supaya itu jadi tetap jadi hemat, dan juga kita nggak perlu keluar rumah lama-lama gitu ya, hanya sekadar untuk membeli bahan Berarti ide itu makanan. bisa datang dari mana aja kegiatan sehari-hari ya. Tinggal mengemasnya aja supaya menarik untuk ditonton. Iya, Iya. Terus iya, kalau untuk peranan keluarga nih betul. suami dan anak, dukungannya apa aja nih Mbak Maya selama ini? Pernah protes nggak nih misalnya anak? Kok apa-apa di syuting dulu gitu misalnya? Mungkin karena aku memulainya sudah dari 3 tahun yang lalu dan anak aku masih kecil banget, jadi dia tahu bahwa mamanya, kalau Ya, mamanya jadi syuting kayak ya itu berarti mamanya udah kerja. apalagi oh ini rutinitas gitu, nggak protes gitu ya. Iya, enggak protes. Kalau dulu memang agak susah ya, jadi memang harus dikasih pengertian. Kalau misalkan mama syuting itu berarti mama kerja. Nah, aku juga kadang-kadang eh, yang namanya kita lagi pada saat lagi syuting itu kan nggak selalu kondusif ya, yang namanya lingkungan bisa jadi yang namanya lagu itu kan nggak boleh masuk ke dalam video kita kalau di YouTube Mm-mm. karena kita akan terkena copyright. Nah, kadang-kadang pada saat yang namanya kita tinggal di satu lingkungan yang padat penduduk, ada kalanya tetangga suka pasang musik dan itu kan nggak boleh. Jadi aku biasanya aku kecilin Mm. suaranya sampai nol, terus setelah itu aku isi suara. Nah, pada saat mengisi Nah, suara itu iya kan kita benar. juga perlu menyendiri supaya Heeh. suaranya nanti keluar dengan baik. Nah, itu pun baru pada saat itu aku izin ke anak Mm-mm. aku. Mami minta waktu sebentar ya, mami di kamar dulu ya, isi suara ya. Nah, dia udah mengerti kalau maminya bilang isi suara, berarti maminya lagi isi video, apa isi Mm-mm. suara untuk video gitu. Nah, peran suami adalah nemenin anaknya supaya anaknya nggak gangguin mamanya waktu bikin video Bagi-bagi itu. tugas berarti ya. Iya, Hmm. bagi-bagi tugas, Kalau boleh saling tahu Mama mengisi. itu dalam seminggu uploadnya berapa kali? Nggak menentu, Gil. Kalau lagi kalau lagi rajin bisa seminggu itu bisa full 5-6 video, tapi kalau lagi malas juga bisa cuma Oh ya. dua, bisa cuma satu. Mm-mm. Tapi sebenarnya jangan ditiru ya gini. Jadi kalau di awal YouTube itu sebenarnya dia tuh akan melihat konsistensi kita dalam Mm-mm. mengupload video. Jadi dari situ dia akan menilai ini orang fake akun atau enggak, itu juga dinilai dari situ. Seberapa sering kita mengupload Mm. video kita di dalam YouTube gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lihat, oh nih orang rajin nih. Nah dari situ dia bisa merekomendasikan kita supaya kita bisa taruh di halaman depan YouTube. Jadi orang-orang bisa lihat. Jadi kan kalau kita buka Mm-mm. YouTube, biasanya suka muncul kan. Kadang-kadang kan Iya. tergantung dengan Mm-mm. apa sebelumnya yang pernah kita lihat. Muncul Mm-mm. nih video-video serupa. Nah, kalau kita cukup rajin, YouTube ngelihat itu, dia bisa rekomendasikan kita supaya bisa ada di bagian Mm. depan. Oke. Berarti memang di awal tuh harus itu ya, di apa? Harus konsisten. Nah, biasanya ada Harus nabung konsisten. konten nggak sih Mbak Maya? Mm-mm. Tipsnya gitu. Hmm, minimal berapa Nabung, tuh? nabung. Supaya nggak Karena gitu ya, biar konsisten gitu. sebenarnya sih tergantung idenya ya, Gil. Karena kadang aku juga ngerasa, dulu tuh sebenarnya sempat ngerasa bahwa, aduh idenya kok kayaknya mentok ya. Tapi lama-lama ternyata ada banyak hal yang memang kita pengen sharing gitu. Ya udah, jadi yang disimpannya itu seberapa banyak kapasitas dari HP kita yang bisa nampung kalau menurut aku. Kalau idenya banyak ya udah simpan aja, habis itu langsung dibuat. Tapi Mm-mm. sebenarnya masukan ya buat teman-teman. Kalau misalkan pengen bikin video, menurut aku bikin video panjang Hmm. sekalian. Itu nanti akan berimpaknya kepada cuan yang akan kita dapatkan nantinya, karena YouTube itu dia akan kasih AdSense itu pada tiga waktu lah ya. Jadi di awal ketika videonya muncul itu Mm-mm. akan ada AdSense, ada iklan. Kemudian di bagian tengah dan juga di bagian akhir. Nah, kalau misalkan video kita kurang dari 8 menit, dia itu
kasih kita video di tengah-tengah. Jadi dia akan ngasih video cuma di awal dan di akhir. Yang tentunya itu akan mengurangi AdSense yang akan kita dapetin dari video itu nantinya. Jadi kalau mau buat, buat aja panjang sekalian. Kalau misalkan ibu rumah tangga, banyak banget gitu ya seharian yang dibuat gitu. Ya udah buat aja semuanya. Cuma supaya orang nggak terlalu boring banget gitu ya. Misalkan video nyapu, ya nyapu jangan semua skinnya diambil gitu, dipenggal aja di beberapa kegiatan gitu ya. Jadi supaya orang juga nggak boring, Jadi aduh di video skip nyapu ya. aja lama banget gitu. Jadi maksudnya kita juga harus, iya kita emang niatnya bikin video yang panjang tapi isinya banyak padat gitu loh maksud aku. Jadi bukan terpaku pada satu kegiatan aja. Oke. Pertanyaan lagi. Bikin konten pillar dan konten planner segala nggak sih untuk di YouTube itu? YouTube ya, jujur aku enggak. Tapi bagusnya sih iya. Karena maksudnya kalau seiring dengan berjalannya waktu ya, kita udah mulai bisa ngebaca sebenarnya ini para subscriber kita atau para viewers kita pengennya kita sajikan temanya apa. Nah, dari situ mungkin kita bisa bikin ya untuk konten planner kita kayak gimana sih sebenarnya, atau kita urutin misalkan di hari Senin kita pengennya temanya yang ini atau video yang ini, di hari berikutnya atau di hari Rabunya gitu selang 2 hari berikutnya kita buat lagi yang berbeda gitu, bisa aja seperti itu. Cuma kalau aku enggak, karena ya itu maksudnya aku udah tahu sebenarnya para subscriber aku itu pengen bikinnya pengen nontonnya apa gitu, atau kadang-kadang kita bisa nanya nih sama para subscriber kita dalam video, teman-teman nanti next video pengennya bahas tentang apa ya yang kalian pengen dari kita. Itu kita bisa pancing para subscriber atau viewers untuk kasih tahu ke kita. Nanti dari situ bisa jadi konten. Gitu. Konten yang paling viral selama ini apa ya tentang temanya? Paling viral tentang food preparation. Yang cara nyimpan sayuran iya sama sih, kalau daging. aku lihat juga itu sama yang beres-beres habis lebaran itu ya viral banget. Soalnya emang timingnya pas ya kayaknya. Beres-beres. Biasanya kan orang habis lebaran, habis mudik, rumahnya berantakan gitu. Berantakan, iya. Sebenarnya ada satu lagi sih yang itu tentang aku beresin dapur, tapi di situ aku masukin tentang bagaimana kita mengelola sampah di dalam rumah tangga. Jadi kan ibu rumah tangga itu kan erat banget kaitannya dengan sampah ya. Jadi karena sekarang bumi itu kan udah semakin parah kondisinya, dan aku pengen berbagi gimana sih cara aku bisa mengelola sampah yang ada di rumah aku. Di situ aku kasih lihat mulai dari aku mengelola sampah yang organik dan juga non organik. Jadi selain gitu. Kegiatan sehari-hari juga mengajak untuk itu ya, mengajak untuk save dunia, gitu. Bisa iya. Ya maksudnya kita bikin konten tujuannya memang kita pengen dapetin sesuatu ya, dalam artian kita pengen dapetin cuan dari konten itu, tapi kita juga alangkah baiknya konten itu bermanfaat. Makanya aku sebisa mungkin kalau bikin video itu pengennya ada unsur edukasinya yang aku masukin ke dalam situ. Jadi orang nonton juga nggak cuma sekedar oh ya udah dia beresin rumah, that's it, selesai gitu, nggak gitu. Tapi dia bisa dapetin sesuatu dari situ, ada insight tersendiri bahwa oh iya, ternyata dari hanya sekedar ibu rumah tangga, kita juga bisa punya peran penting loh untuk kita bisa bagaimana nih caranya kita mempertahankan bumi kita supaya kedepannya jadi lebih asri, Selain jadi itu lebih bisa hijau. jadi diferensiasi gitu dengan konten-konten ibu rumah tangga yang lain ya. Ya. Konten lain. Benar-benar. Iya. Kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Karena kita terbatasi waktu ya, Maya. Padahal lagi seru banget ini kita ngobrolnya. Karena aku juga pengen banget masuk ke dunia YouTube, karena ternyata YouTube itu susah ya kalau menurut aku ya, karena meskipun aku minta tolong temen aku untuk subscribe dong gitu, ya aku nggak punya YouTube gitu. Misalnya dia memang nonton YouTube tapi nggak pernah login gitu, jadi jarang subscribe orang kayak begitu. Berarti emang aku tuh mengapresiasi untuk youtuber yang subscribernya itu banyak banget, karena itu memang bener-bener real.
Tidak semua orang, Iya, meskipun dia punya buka IG, susah. buka Facebook, tapi belum tentu Iya. dia nge-subscribe untuk YouTube. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Iya, betul. Jadi memang balik lagi ke ya tadi aku bilang bahwa sebenarnya kontennya harus bermanfaat supaya orang itu akan tertarik dan datang dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu minta saudara, kenalan atau teman kita untuk ayo dong nonton karena itu kan limited ya, terbatas. Tapi kalau orang merasa bahwa konten kita Iya. bermanfaat, dia akan Berarti datang dengan kalau sendirinya. boleh tahu nih, minta closing statementnya nih dari Mbak Maya nih untuk tips IRT yang mau menjadi konten kreator. Oke, tipsnya ya buat teman-teman yang mau jadi konten kreator atau yang saat ini lagi mulai meniti ya jadi konten kreator baik di YouTube ataupun platform media lainnya. Satu kata aja dari aku, don't give up. Dan tetap explore gitu ya, tetap belajar. Karena untuk bisa eh, kita dapetin orang-orang yang suka dengan kita itu kan susah ya, bukan suatu hal yang mudah. Makanya balik lagi aku bilang, tekankan bahwa konten kita bermanfaat, maka orang-orang itu akan datang dengan sendirinya tanpa harus kita minta. Jadi tetap semangat, tetap mengedepankan manfaat supaya nanti cuan itu akan Ya, datang dengan betul. Kita sendirinya catat ya gitu. itu. Dan ini ada yang bilang banyak yang pakai cara giveaway. Iya, kalau aku lihat bahkan kayak Atta Halilintar itu kan Jangan juga pakai pakai itu. giveaway ya. Oh, Jangan pakai itu. mm-mm. Kalau menurut aku ya jangan pakai itu. Buat apa gitu loh. Kita kan pengen bikin konten supaya orang bisa Jangan maksa mendapatkan gitu manfaat ya. dari kita. Tapi kalau memang kita jangan maksa orang dengan cara giveaway. Kalau misalkan kita pengen kasih giveaway, buatlah giveaway itu sebagai rasa syukur kita karena Berarti mereka yang udah udah setia sama subscribe kita aja. gitu. Jadi jangan bikin juga giveaway yang udah subscribe dan jangan bikin giveaway-nya misalkan baru 1.000 subscriber Mm, terus bikin giveaway, jangan rugi karena uang dari YouTube mm. itu nggak sampai sebesar itu gitu ya. Bisa jadi hadiah giveaway-nya lebih mahal daripada Oh, nanti oke. AdSense yang kita terima gitu. Jadi kalau mau bikin giveaway, bikin aja misalkan Mm, subscriber kita udah 100.000 gitu atau 10.000, mm-mm. bolehlah kita bikin giveaway. Tapi kalau di Oh, bawah itu oke, menurut oke. aku Berarti jangan tadi ya gitu. pakai cara ini kalau boleh aku Mm-mm. simpulkan ya atas percakapan hari ini ya. Untuk menjadi YouTuber itu harus kejar manfaat yang bisa diberikan ke subscriber ya. Biar kontennya itu ditonton. Motivasinya itu lakukan yang terbaik Iya. dengan tujuan awal, jangan jadikan cuan, tapi tujuan awalnya itu supaya memberikan manfaat. Nah, terus untuk supaya tetap semangat ngonten, jadi balik lagi ke tujuan awalnya, tujuan memberikan manfaat. Kalau biasanya kan kalau kita membahagiakan orang, memberikan manfaat orang, kita akan juga akan merasa bahagia juga. Jadi apa yang kamu berikan itu yang akan kamu Iya, terima betul. gitu ya. Terima. Nah, Iya, dan nah, nanti cuannya akan mengikuti gitu. Jadi manfaatnya kita udah berikan banyak ke orang, nanti kembali ke kitanya dalam bentuk cuan yang sebetulnya benar-benar. itu Dan tujuan cuan awal dari YouTube kita. itu tidak hanya di AdSense aja ya, tapi bisa dari endorse, affiliate, dan juga snack Mm-mm. video juga ya yang sekarang Bisa lagi dari tren ya. iya. Atau Oh sama iya, paid ini pay promote ya. promote juga bisa. Jadi orang bikinin kita, dia suruh kita promosiin barangnya dia, nanti kita dibayar dari Oh situ. iya, Kita iya, buat iya. video. Gitu. Paid promote juga termasuk ya. Berarti sebenarnya banyak juga ya, nggak cuma dari AdSense doang ya. Iya, ternyata di awal mikirnya dari AdSense, ternyata banyak peluang-peluang Mm-mm. lain di luar Nah, AdSense untuk gitu. teman-teman nih yang baru bergabung, selamat datang. Aku mau memperkenalkan ulang ya untuk Sosiostar ini. Jadi komunitas Sosiostar ini adalah wadah atau online community yang tempat ngumpulnya ibu-ibu influencer, call ataupun konten kreator untuk berdiskusi, tumbuh bareng serta monetisasi akun sosmednya. Nah, harapan kami Monetisasi. para founder Sosiostar itu saya Ragil, Maya Damamai, dan
Permatasuri itu supaya Sosiostar ini bisa berkontribusi positif menjadikan sosial media di lingkungan yang suportif dan kondusif. Nah, untuk teman-teman yang belum gabung, langsung aja klik link yang ada di bio Instagram @sosio.star. Dan jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp-nya ya, karena kita akan chit-chat dan sharing-sharing di sana. Dan ini juga sebagai tambahan, untuk teman-teman yang pengen penghasilan tambahan tapi nggak bisa bisnis, biasanya kan kalau orang ngomongin tentang penghasilan tambahan kan biasanya paling diajak bisnis nih, atau paling diajak jualan. Aku tuh nggak bisa takut jualan karena takut rugi gitu. Aku tuh pengennya punya hasil penghasilan tambahan itu yang minim resiko gitu. Nah, di sini tempatnya di Sosiostar, yaitu kalian bisa menjadi influencer yang lebih produktif untuk mendapatkan beberapa job di brand. Jadi dengan minimal follower 500 aja, kalian bisa mendapatkan job dari brand, dan itu juga langsung mendapatkan fee ataupun uang ya, cuannya itu ya. Jadi nggak perlu yang banyak-banyak, 500 aja, 500 follower aja itu sudah bisa. Ya, ayo teman-teman join lagi di Sosiostar dengan klik link di bio @sosiostar. Oke. Teman-teman yang baru, Mbak. Halo. Oh, suara putus-putus. Suara kayaknya putus-putus. ituku ya. Putus. Wifi-nya Iya, ya, koneksinya jangan-jangan. Yang sekarang sudah. Oh iya. Nah, Oke, diulang Gil, maaf. Udah ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang pengen dapat penghasilan tambahan tapi yang nggak bisa berbisnis atau takut mau jualan karena rugi dan minim resiko, di sini tempatnya. Kalian harus menjadi influencer yang lebih produktif dengan mendapatkan beberapa job dari brand dengan gabung di sosio.star. Kalian bisa cek linknya di bio Instagramnya ya, dan masuk ke grup, karena di sana untuk semua informasi, sharing, chit-chatnya ada di grup WhatsApp-nya. Dan untuk teman-teman grup WhatsApp. Terima kasih yang sudah bergabung, dan terima kasih waktunya untuk Mbak Maya yang meluangkan waktu sharing dengan ilmu-ilmu dagingnya sama-sama. hari ini ya. Sama-sama, semoga saya bermanfaat. juga ketularan bisa mendapatkan cuan dari YouTube juga. Amin. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung hari ini. Iya, terima kasih sampai teman-teman. Jumpa di live selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lain. Live kita selanjutnya. Dadah. Dadah.